Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa radha. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rasanya tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan dan kita rangkai di malam hari ini kecuali kata demi kata yang kita rangkai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan limpahkan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, tentu saja dua nikmat ini yang harus kita syukuri pertama kali, karena ini adalah kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Belum lagi taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita dalam mengerjakan salat wajib berjamaah, lalu kita duduk bersimpuh di salah satu rumah-rumah Allah di surau yang kita cintai, sambil menunggu salat isya kita mempelajari firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang pantas untuk kita ucapkan kecuali kata-kata syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat serta salam marilah kita persembahkan kepada qudwah kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya diminta untuk mengisi sebuah tema yang berjudul Mengapa Umat Islam Berpecah. Terima kasih banyak, jazakallahu khairan. Mengapa umat Islam berpecah? Tema ini, hadirin, adalah sebuah pertanyaan dari tokoh besar yang kita hormati, kita akui ilmunya, kita banggakan. Tema ini adalah sebuah pertanyaan dari sosok yang dipastikan masuk surga oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang lebih berilmu dari kita, yang lebih alim dari kita, yang lebih bertakwa dan beriman dari kita. Siapa beliau? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dalam sebuah riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abil Iman, dan kita tahu Al-Imam Baihaqi adalah salah satu ulama mazhab Syafi'i. Beliau memiliki kitab yang berjudul Syu'abil Iman. Di dalam kitab itu ada riwayat Umar bertanya kepada dirinya sendiri, "Kaifa takhtalifu hadhil ummah?" Mengapa umat Islam ini berbeda atau cenderung berpecah? Ketika beliau tidak mendapatkan jawabannya, maka beliau mengundang sosok ulama ahli tafsir
Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Orang nomor satu dalam ilmu tafsir, satu-satunya umat Islam yang mendapatkan doa dari baginda Rasul, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman kepada dia tentang agama dan ajarkan dia tafsir. Doa dari siapa hadirin? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan doa itu diijabah oleh Allah. Maka Abdullah bin Abbas melejit dan menjadi ahli tafsir nomor satu di dunia. Diundanglah Abdullah bin Abbas oleh Umar bin Khattab mendiskusikan masalah ini. Lalu ketika Abdullah bin Abbas mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, pertanyaan ini dilemparkan kembali oleh Umar, kaifa takhtalifu hadhil ummah wa kitabuha wahid wa nabiyyuha wahid wa qiblatuha wahidah. Mengapa umat Islam ini bisa berpecah belah? Bukankah kitab sucinya satu, nabinya satu, dan kiblatnya pun juga satu? Semua sepakat Al-Quranul Karim. Tidak ada yang tertinggal, 114 surat komplit dari masyrik ke maghrib. Namun mengapa bisa berbeda? Dan perbedaan ini cenderung negatif. Semua sepakat nabinya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Tapi kok bisa berbeda? Semua sholat menghadap Ka'bah, tapi kenapa bisa berbeda? Apa jawab Abdullah bin Abbas? Mari kita simak jawaban tersebut, karena jawaban inilah yang akan membuka mata kita. Karena jawaban inilah yang akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu menyatakan, ya Amiral Mukminin, wahai pemimpin umat Islam. Maksudnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Inna unzila alaina al-Quran faqara'nahu wa 'alimna fima nazal. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan di tengah-tengah kita. Diturunkan di tengah-tengah kita. Kita yang pertama kali membacanya, dan kita yang pertama kali memahaminya dari A sampai Z. Kita yang pertama kali membaca, dan kita yang pertama kali memahami. Saya ingin bertanya kepada hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, siapa kita di dalam riwayat ini? Yang berbicara Abdullah bin Abbas, dan yang dihadapannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu dikasih clue lagi oleh beliau, kita yang pertama kali membaca dan yang memahami secara mendalam dari awal sampai akhir. Siapa saksi hidup Al-Quran ketika diturunkan, dan siapa yang pertama kali membacanya? Siapa orang yang memahami langsung dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya satu, hadirin. Kita di sini adalah sahabat radhiyallahu taala anhum. Karena yang berbicara sahabat, yang diajak bicara sahabat. Lalu yang pertama kali membaca Al-Quranul Karim adalah para sahabat ketika dituntun dan diajarkan oleh baginda Rasul.
dan yang mengetahui tafsir Al-Fatihah sampai An-Nas yang pertama kali sahabat. Lalu Abdullah bin Abbas melanjutkan jawabannya, wa ya'tina ba'dana aqwamun. Lalu setelah kita meninggal dunia, muncullah generasi berikutnya. Kita di sini siapa tadi? Sahabat. Ketika sahabat meninggal, maka muncullah generasi berikutnya. Yaqra'un al-Qur'an. Mereka terus membaca Al-Qur'an. Al-Quran tidak mereka tinggalkan, Al-Quran tidak mereka campakkan, mereka tetap membaca firman-firman Allah tersebut. Mereka membaca Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan seterusnya sampai An-Nas. Mereka menghafalnya, mereka baca di sholat-sholat mereka, di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka membaca dan terus membaca dan tetap membaca Al-Quran. Walakin la ya'rifuna fima nazal. Lalu kata Abdullah bin Abbas, namun banyak di antara mereka yang tidak memahami ayat-ayat yang mereka baca sebagaimana kita memahaminya. Jadi mereka membaca Al-Quran, mereka baca Al-Fatihah, membaca Al-Baqarah, membaca Ali Imran sampai An-Nas, tapi mereka tidak paham apa yang mereka baca. Mereka tidak mengerti tafsirnya sebagaimana yang dimengerti oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Fayakunu likulli qaumin fihi ra'yun. Maka ketika mereka tidak memahami sebagaimana para sahabat memahaminya, maka mereka mencoba mentafsirkan Al-Quran dengan pemahaman mereka masing-masing. Si A memahami dengan versinya, B memahami dengan versinya, C memahami dengan versinya, D memahami dengan versinya. Ayat yang sama hadirin. Mungkin ayat itu berbunyi min syarril waswasil khannas, tapi si A mengatakan begini, si B versinya, si C versinya, si D versinya. Setiap orang mentafsirkan dengan pemahamannya masing-masing. Fayakunu likulli qawmin fihi ra'yun. Fa idza kana likulli qawmin fihi ra'yun ikhtalafu. Apabila setiap orang, setiap kelompok, setiap pengajian sudah berani mentafsirkan Al-Quranul Karim dengan pemahaman masing-masing, kata Abdullah bin Abbas, maka mereka akan berbeda, mereka akan berselisih. Contoh, kita di surau ini kira-kira ada berapa? Mungkin ada 60 orang. Apabila setiap kita diminta mentafsirkan inna a'tayna kal kautsar, tapi tanpa standar, udah terserah, pokoknya yang Anda pahami darat ini tulis di secari kertas, kira-kira kita akan mendapatkan satu pentafsiran? Tidak. Kita akan mendapatkan 60 pentafsiran, karena setiap orang akan mentafsirkan masing-masing, karena background kita berbeda, guru kita beda, pemahaman kita beda, pengalaman kita juga berbeda, kemampuan kita dalam bahasa Arab berbeda, maka akan mendapatkan jumlah tafsir sesuai dengan orangnya. Fa idza kana likulli qaumin fihi ra'yun ikhtalafu fa idza ikhtalafu iqtatalu. Dan kalau kondisi ini dibiarkan berlanjut dan terus-menerus, maka akan timbul konflik horizontal di antara umat Islam. Ketika mendengar jawaban ini, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berpikir, lalu beliau mengatakan, benar apa yang kau katakan, wahai Abdullah bin Abbas.
inilah salah satu sebab terbesar mengapa terjadi fenomena yang kita lihat di tengah-tengah umat di seluruh belahan dunia. Salah satu sebab terbesar adalah pemahaman, bukan ayatnya hadirin, bukan ayatnya satu, tapi bagaimana memahaminya. Bukan hadisnya hadirin, hadisnya jelas, hadisnya sahih, misalnya hadis Bukhari, tapi bagaimana interpretasinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jawaban dari Abdullah bin Abbas ini adalah jawaban untuk masa ke masa. Dan ini bukan sekedar jawaban. Kenapa demikian? Karena jawaban ini adalah hasil diskusi dari dua tokoh besar Islam. Yang pertama adalah Al-Faruq, gelar atau sosok yang memiliki gelar Al-Faruq yang bisa membedakan dan memilah antara hak dan yang batil, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sosok yang mendapatkan tiket masuk surga. Nabi SAW bersabda, Umar fil jannah, Umar pasti masuk surga. Sosok yang mendapatkan rekomendasi oleh baginda Rasul SAW, iktadu billadaini min ba'di Abi Bakar wa Umar, ikutilah dua orang jika aku meninggal dunia, Abu Bakar dan Umar. Sosok yang baginda Rasul katakan, lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar, kalau ada nabi setelahku, Umar pasti orangnya. Khalifah kedua. Lalu tokoh yang kedua siapa? Abdullah bin Abbas, sosok terbaik dalam tafsir Al-Quran. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an pernah mengatakan, ni'ma turjumanul Quran Abdullah bin Abbas, sebaik-baik orang yang mentafsirkan Al-Quran adalah Abdullah bin Abbas. Ini adalah kesimpulan dua tokoh besar, dua tokoh yang sama-sama diterima oleh umat Islam. Jadi netral. Kalau misalnya diucapkan oleh seseorang yang berafiliasi ke kelompok A, maka kelompok yang lain nggak akan terima. Itu kan menurut Anda. Tapi dua tokoh ini netral. Dua tokoh ini disegani oleh seluruh kalangan. Dua tokoh ini benar-benar diakui keilmuannya. Sebabnya, kata Abdullah bin Abbas, adalah pemahaman. Pemahaman yang berbeda dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Karena dalam percakapan ini ada dua pelajaran penting. Yang pertama, Abdullah bin Abbas merekomendasi pemahaman para sahabat. Kita yang pertama kali membaca, para sahabat yang pertama kali membaca, dan para sahabat yang paling paham tentang Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Lalu kesimpulan atau konklusi yang kedua, terjadinya perbedaan di sana dan mari karena sebagian pihak berusaha mentafsirkan Al-Quran tidak sesuai dengan pentafsiran generasi terbaik. Akhirnya timbullah macam-macam pendapat. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, al ilmu qalil katharahul jahilun. Ilmu itu sebenarnya itu simpel. Yang bikin terkesan ribet, banyak orang yang nggak ngerti ikut bicara. Yang tidak paham tafsir bicara tafsir. Jadi terkesan kok ada beda-beda ya. Padahal kalau kita kembali sederhana.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ulama-ulama di generasi-generasi berikutnya menekankan masalah ini. Pentingnya kembali ke pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sebut saja tokoh besar Islam, tokoh inspiratif baik di Indonesia dan saya yakin juga di Malaysia, Syekh Abdul Qadir Jailani. Pernah dengar nama itu hadirin sekalian? Siapa yang tidak tahu sosok tersebut? Ulama besar, alim. Beliau punya sebuah buku yang berjudul Fathur Rabbani. Dalam buku tersebut beliau katakan, alaikum bimadhabis salafus salih, wajib atas kalian mengikuti jalan dan pemahamannya salafus salih. Apa arti salafus salih? Salaf itu adalah orang yang terdahulu, generasi awal, generasi pertama. Jadi wajib atas kalian mengikuti generasi pertama Islam. Siapa generasi pertama? Sahabat. Itu ucapan Mas Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Fathur Rabbani. Buku itu adalah buku yang berisi nasihat-nasihat beliau kepada murid-muridnya secara khusus dan umat Islam secara umum. Dan ini juga prinsip dari tokoh besar Islam yang sangat diakui, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala, salah satu ulama mazhab Syafi'i yang tidak diragukan lagi. Pernah dengar nama itu hadirin? Siapa yang tidak pernah dengar nama itu? Nama yang sangat harum. Di dalam salah satu buku beliau, Al-Ibana, beliau menyatakan, al-qawlu alladhi naqulu bihi wa diyanatuna allati nadinu biha at-tamassuku bi kitabillah wa sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa maruya anis sadati as-sahabah. Madhab yang kami pilih, kata beliau, dan agama yang kami peluk, berpegang teguh dengan kitabullah Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa-apa yang diriwayatkan dari pemimpin-pemimpin umat para sahabat. Jadi lihat apa kata beliau, tokoh-tokoh besar umat dari kalangan para sahabat. Itu madhab kami, kata Abul Hasan Al-Asy'ari. Itu agama yang kami peluk, kembali kepada Al-Quran dan hadis dan apa yang diriwayatkan dari para sahabat. Karena ini adalah prinsip, ini adalah konsep. Ustadz, kenapa dengan para sahabat? Kenapa kita disuruh kembali kepada pemahaman mereka? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, banyak alasan. Alasan pertama, alasan yang paling mudah, karena mereka adalah murid langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Murid langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya jelas berbeda. Ini generasi yang langsung dibina oleh baginda Rasul SAW, generasi yang langsung dibimbing oleh Rasulullah SAW, dan seluruh ilmu Nabi SAW telah beliau berikan kepada para sahabat. Masih ingat hadis di Haji Wada ketika Nabi SAW berkhutbah, lalu salah satunya beliau mengatakan, fahal qad ballagtu, wahai para sahabat-sahabatku, saya ingin bertanya kepada kalian, apakah aku telah sampaikan semua syariat ini, semua ilmu ini? Apa kata para sahabat? Bala ya Rasulullah,
benar ya Rasulullah, engkau telah sampaikan semuanya. Lalu Nabi mengangkat jari telunjuknya ke langit dan mengatakan, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah, sahabat-sahabatku telah mengakui bahwa seluruh ilmumu telah aku curahkan kepada mereka. Jadi mengikuti pemahaman para sahabat sebenarnya mengikuti pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ilmunya udah ditransfer semua. Mengikuti pemahaman murid sama saja mengikuti pemahaman guru. Oleh karena itu, jika ada siswa SMP, kalau di sini junior high school ya, menang Olimpiade Matematika, yang bangga siapa hadirin? Gurunya bangga. Siapa dulu gurunya? Loh, kok gurunya yang bangga? Padahal yang ikut perlombaan siapa? Murid. Kenapa gurunya ikut bangga? Karena murid itu memenangi perlombaan pakai ilmunya siapa? Gurunya. Jadi ilmu murid adalah ilmu guru. Ketika Abdullah bin Abbas merekomendasi pemahaman para sahabat, maksud beliau adalah pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang paling paham ucapan seseorang ya si pembicara itu sendiri. Hadirin, saya ingin bertanya, pernah tidak berbicara di hadapan orang, khususnya di banyak orang, lalu pendengar itu salah paham terhadap ucapan kita? Mungkin sering. Kalau itu bisa terjadi dengan kita, begitu juga bisa terjadi dengan hadis Nabi SAW. Banyak orang baca hadis salah paham. Terus siapa yang paling mengerti? Ya pembicaranya, baginda Rasul SAW. Dan ilmu tersebut beliau telah transfer ke para sahabat. Makanya terkadang kita klarifikasi, mohon maaf, bukan maksud saya ke sana, gitu. Mohon maaf, Anda salah paham terhadap ucapan saya. Saya tidak ada maksud ke sana. Kalau itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari, begitu juga dalam masalah ini. Apalagi kita tahu bersama, Al-Quranul Karim adalah bahasa Arab tertinggi di antara seluruh ucapan-ucapan orang Arab. Kalau bahasa sehari-hari kita bisa disalahpahami orang, apalagi bahasa Arab tertinggi, terindah yang ada di dalam Al-Quranul Karim, lalu dibaca oleh miliaran manusia. Kalau kita tidak pakai petunjuk dari Nabi dan para sahabat, sangat rentan salah paham, karena level bahasanya beda. Kalau misalnya hadirin berbahasa Melayu didengar oleh orang Melayu bisa salah paham. Kalau saya berbahasa Indonesia didengar oleh orang Indonesia bisa salah paham. Bagaimana dengan orang Melayu, orang Indonesia, orang Belanda, orang Inggris, orang Amerika membaca Al-Quranul Karim, lalu dia hanya bermodalkan terjemah, lalu dia terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini rentan terjadi kesalahpahaman dan fatal. Ingat, para sahabat adalah murid-murid langsung Nabi SAW. Maka marilah kita berkiblat kepada mereka. Itu hal yang pertama. Yang kedua, hadirin sekalian, mereka adalah umat terbaik. Umat terbaik. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang Allah keluarkan di atas permukaan bumi ini untuk manusia-manusia yang lain. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian beramar ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan buka tafsir Ibnu Katsir, ulama
tafsir dari mazhab Syafi'i, maka kita akan mendapatkan tafsir Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, maksud kalian dalam ayat ini adalah muhajirin yang berhijrah dari Nabi dari Mekah ke Madinah. Dan kita semua sepakat muhajirin adalah sahabat. Lalu Ibnu Katsir membuat kesimpulan, membuat konklusi, hadits ini umum, ayat ini umum, ayat ini umum. Namun jangan lupa, jelas yang terbaik adalah generasi pertamanya, generasi yang langsung dibina oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu setiap orang yang mengikuti jalan mereka, yang meneladani mereka. Jadi Allah sudah mengatakan para sahabat adalah generasi terbaik, dan ini didukung oleh sabda baginda Rasul dalam hadis Bukhari. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, lalu generasi berikutnya, lalu berikutnya. Siapa generasiku itu? Sahabat. Lalu siapa generasi berikutnya? Tabi'in. Lalu generasi berikutnya lagi tabi'ut tabi'in. Hadirin, kita semua sepakat, kalau kita ingin belajar sesuatu, belajarlah dari yang terbaik. Kita ingin mempelajari teknik mesin, belajarlah dari orang nomor 1 dalam teknik mesin. Kita ingin belajar fisika, kalau bisa belajar sama siapa? Siapa legenda fisika yang masih hidup sekarang? Stephen Hawking. Ya tidak? Stephen Hawking. Belajar sama dia. Tapi jangan belajar agamanya, karena beberapa bulan yang lalu dia bilang ateis. Tapi fisika belajar sama dia, dia legendanya, dia yang terbaik. Kalau kita ingin belajar bagaimana cara melatih tim sepak bola, belajar sama siapa? Antum suka sepak bola tidak? Belajar sama Pep Guardiola, Jose Mourinho misalnya, karena mereka yang terbaik. Jadi belajar sama yang terbaik. Kalau mau belajar ngegocek bola, belajar sama Messi, udah simpel. Belajar dari yang terbaik. Nah, kalau kita ingin belajar Islam, siapa generasi terbaiknya? Ya udah, tanya aja sama Rasulullah SAW. Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia generasiku, kata Rasulullah. Buka Ali Imran 110, kuntum khairu ummat, kalian adalah generasi atau umat terbaik yang dikeluarkan oleh Allah di hadapan manusia. Ini yang perlu kita camkan, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Terus alasannya apa lagi, Ustaz? Alasan yang ketiga, karena mereka dan pemahaman mereka telah mendapatkan stempel ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa mereka? Rasanya tidak perlu capek-capek untuk memikirkan hal tersebut. Jelas sahabat. Yang pertama kali masuk Islam adalah sahabat. Yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah, Abu Bakar, Ali, Zaid bin Harithah. Lalu 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Itu orang-orang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Semakin jelas siapa mereka, yaitu para sahabat. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, kata Allah. Mengikuti mereka, mengikuti pemahaman mereka, metode mereka, konsep mereka. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah.
Ini konsep. Jadi telah direkomendasi oleh Allah dan dapat garansi tidak akan sesat selama-lamanya. Karena radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ini yang harus kita camkan. Makanya dalam hadis Tirmidzi Nabi SAW bersabda, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah." Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya diancam masuk ke dalam api neraka. Illa wahidah, kecuali satu golongan. Siapa mereka? Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang mengikuti jalanku dan para sahabatku. Ingat, umatku terpecah menjadi 73 golongan, semuanya diancam masuk neraka. Perlu saya ingatkan, konsep para ulama itu membedakan antara membahas teori, membahas kesalahan dan pelaku kesalahan, membahas penyimpangan dan pelaku penyimpangan. Tidak setiap orang yang terjatuh ke dalam penyimpangan otomatis jadi orang sesat, tidak. Sebagaimana tidak setiap orang yang jatuh ke dalam kesyirikan dan kekufuran otomatis divonis kafir murtad, tidak. Karena bisa jadi dia tidak tahu. Ingat akhir surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami karena kesalahan yang kami perbuat, karena kami lupa atau kami tidak tahu. Bisa jadi gak sengaja melakukan penyimpangan. Makanya dalam hadis Bukhari ada seorang wanita mengatakan, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Di tengah-tengah kita ada seorang nabi yang mengetahui hal gaib dan yang masa akan datang. Kira-kira boleh nggak keyakinan seperti ini? Jelas tidak diperbolehkan, bertentangan dengan surat Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan di sisi Allah lah kunci-kunci hal yang gaib, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak boleh kita meyakini Nabi mengetahui hal yang gaib, karena ini bertentangan dengan surat Al-An'am ayat 59. Tapi apakah wanita ini langsung disesatkan oleh Rasulullah? Tidak. Kata Nabi, da'i, tinggalkan ucapan tersebut. Jadi Nabi membedakan antara membahas sebuah penyimpangan dan pelaku penyimpangan. Tidak setiap orang yang melakukan penyimpangan otomatis langsung disesatkan. Karena bisa jadi dia tidak tahu, bisa jadi dia belum mengerti, bisa jadi dia tidak sadar mengucapkannya, dan seterusnya. Jadi hati-hati dalam memvonis orang, tidak boleh gampang memvonis. Yang boleh memvonis itu qadhi dalam Islam, hakim syar'i, mufti. Adapun kita orang awam tidak boleh berbicara tentang masalah itu. Kita lanjutkan. Faktor yang berikutnya, kenapa kita harus kembali kepada mereka? Simpel saja. Al-Hadid ayat 10. Karena mereka dijamin masuk surga. Wa kullan wa'adallahul husna. Dan semua para sahabat, kata Allah, Allah janjikan surga. Jadi kalau kita mau ngambil pemahaman, cari yang pasti-pasti aja. Yang pasti masuk surga, jangan yang belum tentu. Nanti kalau dia masuk neraka, kita ikut masuk neraka lagi. Cari yang pasti-pasti saja. Allah yang berfirman, wa kullan, dan semua para sahabat dijamin masuk surga. Cari pemahaman konsep orang yang sudah pasti masuk surga. Sudah pasti. Ini yang perlu kita renungkan, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, serat 99%
sekte yang keliru di dalam Islam itu terjatuh di dalam pemahaman. Sebagai contoh Khawarij, kelompok yang ekstrim di dalam Islam, kelompok yang sangat rajin beribadah. Bukan saya mengatakan, tapi baginda Rasul yang menyatakan dalam hadis Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari, kata Nabi, dari orang tersebut akan lahir sekelompok, yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihim. Kalian para sahabatku akan meremehkan sholat kalian kalau kalian bandingkan dengan sholat mereka. Wa yahkiru ahadukum siyamahu ma'a siyamihim. Dan kalian akan meremehkan puasa kalian kalau kalian membandingkan puasa kalian dengan puasa mereka. Puasa siapa? Orang-orang Khawarij. Yaqra'una al-Quran. Orang-orang Khawarij membaca Al-Quran, walakin la yujawizu tarakiyahum. Namun bacaan tersebut tidak melewati tenggorokan atau kerongkongan mereka. Apa artinya? Mereka rajin baca Quran, tapi mereka nggak paham apa yang mereka baca sebagaimana yang dipahami para sahabat. Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari kebenaran secepat keluarnya anak panah dari busurnya. Subhanallah. Orang-orang Khawarij itu penghafal Al-Quran, rajin beribadah, tapi pemahamannya keliru. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mereka tidak ragu-ragu memvonis Ali bin Abi Thalib, bahkan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Hadirin sekalian, kira-kira ada yang bisa terima tidak? Dia hafal 30 juz, tapi dia katakan Ali kafir. Ada yang bisa terima di Malaysia? Saya rasa nggak ada yang terima. Walaupun hafalannya 30 juz, tapi Ali bin Abi Thalib Anda kafirkan. Ini sepupu Rasulullah SAW, ini menantu Rasulullah SAW, ini orang yang mempertaruhkan nyawanya ketika Nabi hijrah. Apa yang Anda pernah lakukan dalam Islam? Walaupun Anda hafal 30 juz, walaupun Anda rajin tahajud, tapi ini tidak benar. Orang Khawarij mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dengan dasar apa? Dengan Injil? Tidak. Dengan Taurat? Bukan. Dengan surat Al-Maidah ayat 44, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka termasuk orang-orang kafir. Simpel saja kata mereka, Ali tidak berhukum dengan hukum Allah, maka Ali kafir, selesai. Subhanallah. Menantu Nabi Anda kafirkan, dan ternyata apa alasannya? Ayat Al-Quran. Lihat bagaimana fatalnya salah paham. Ayat Al-Quran bisa dijadikan alasan untuk mengkafirkan khalifah keempat di dalam Islam, menantu Nabi SAW. Dan kita tahu bersama, salah satu yang membunuh Ali bin Abi Thalib adalah salah satu orang Khawarij. Siapa namanya? Siapa pembunuh Ali bin Abi Thalib, hadirin sekalian? Abdurrahman bin Muljam. Tahukah kita, sebelum Abdurrahman bin Muljam membunuh Ali bin Abi Thalib, ada satu kalimat yang dia baca. Jadi sebelum dia bunuh Ali bin Abi Thalib, dia membaca satu kalimat. Kalimat itu apa? Al-Baqarah ayat 207. Inilah alasan dia membunuh Ali bin Abi Thalib. Wa minan nas man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan nyawanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah ia baca ayat ini, dia bunuh Ali bin Abi Thalib. Na'udzubillah. Membunuh salah satu tokoh terbaik Islam dengan ayat Al-Quran. Maka jangan heran apabila ada orang yang membom atau membunuh dengan ayat Quran.
Zaman dulu lebih ekstrim lagi, Ali dibunuh dengan ayat Al-Quran. Sudah paham pemahaman dia? Ayat itu bunyinya apa? Dan di antara manusia ada yang mengorbankan nyawanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia bunuh Ali bin Abi Thalib. Sekali lagi ayatnya berbunyi, di antara manusia ada yang mengorbankan nyawanya untuk mencari ridho Allah. Dalam kasus ini yang nyawanya dikorbankan dan meninggal dunia itu siapa? Ali bin Abi Thalib. Terus kenapa dia baca ayat tersebut? Apa maknanya? Bisa dipahami ya? Yang meninggal siapa? Ali. Tapi kenapa dia baca ayat tersebut lalu dia bunuh Ali bin Abi Thalib? Hadirin, karena dia tahu ini misi bunuh diri. Dia bunuh Ali, dia dibunuh. Membunuh khalifah kan mati. Dan membunuh khalifah harus dengan jarak dekat. Kan belum ada sniper dulu. Dia harus dekat bunuh. Begitu dia bunuh, dia akan ketangkap dan dia akan mati. Dan ketika dia mati itulah masuk ke dalam Al-Baqarah 207. Itu maknanya. Jadi dia tahu, saya bunuh Ali bin Abi Thalib, saya mati. Dan kalau saya mati, saya masuk ke dalam Al-Baqarah 207. Allahu Akbar. Membunuh Ali bin Abi Thalib menjadi misi jihad bagi Abdurrahman bin Muljam yang balasannya surga. Ini bahayanya salah paham. Karena kalau ayat Quran dan hadis Nabi disalahpahami, itu bisa seluruh maksiat legal dan seluruh kewajiban bisa haram. Nanti enak aja ada orang di Kuala Lumpur nyeletuk, nggak boleh sholat maghrib dan isya. Loh, kenapa? Allah berfirman, fawailul lil musallin. Titik. Kan repot kalau begini. Lembah di neraka bagi orang-orang yang sholat. Udah dia titik sampai di situ aja. Dia tidak lanjutkan alladzina hum an sholatihim sahun. Dia putus aja sampai di situ. Pemahamannya pokoknya diputus aja. Selanjutnya itu udah beda kasus, beda konteks. Bayangkan, neraka bagi orang yang sholat kalau salah dipahami. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini yang berbahaya. Ini yang harus diwaspadai. Sebagian orang ada yang berpikir kita tidak perlu sholat lagi, tidak perlu puasa lagi apabila kita sudah yakin dengan Allah. Dalilnya apa? Al-Quran, surat Al-Hijr ayat terakhir, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadalah kepada Allah sampai datang al-yakin. Dipahami sama dia, yakin ya yakin. Jadi kalau sudah yakin nggak usah beribadah lagi, nggak perlu sholat, nggak perlu puasa, nggak perlu zikir, nggak perlu ke masjid. Akhirnya dia nggak ke masjid. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar seperti itu? Simpel saja. Kembalikan kepada konsep kita. Apakah Nabi dan para sahabatnya memahami demikian? Siapa yang lebih yakin? Anda atau Nabi? Jelas Nabi. Nabi masih sholat nggak sampai akhir hayatnya? Jelas. Bukankah wasiat terakhir beliau as-salatus sholat wa ma malakat aimanukum, jagalah sholat dan hamba sahaya kalian. Mana yang lebih yakin kepada Allah, Anda atau Umar? Kenapa Umar terbunuh? Karena